utang itu dibayarkan sesuai dengan yang diterima. Itu kaidah umum. Sehingga utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang real bayar real, utang dolar bayar dolar, utang rupiah bayar rupiah. Itu kaidah umum. Utang dibayarkan sesuai dengan apa yang diterima. Sekarang boleh nggak utang itu dibayarkan dengan sesuatu yang berbeda dari apa yang diterima? Ini ada dua rincian. Yang pertama, dia dibayar dengan benda selain uang dan emas. Dibayar dengan benda selain uang dan emas. Misal, jenengan utang uang 10 juta. Terus dijanjikan kepada orang itu, nanti tak bayar pakai duren. Sehingga saya cicil per bulan sekian kilo duren. Oh ya enggak apa-apa. Saya senang duren. Maka praktek seperti ini sama seperti jual beli tapi tidak tunai. Dan itu hukumnya boleh dengan ketentuan nilai duren yang nanti dikembalikan tidak melebihi dari nilai utang yang tadi diserahkan. Dan ini cukup banyak di masa silam ya. Ada orang utang uang tapi dibayar pakai sawah. Utang uang dibayar pakai tanah. Orang dulu kan kayak gitu. Ketika dia sudah putus asa, kayaknya nggak mungkin saya bisa bayar, maka utang uangnya dibayar pakai properti yang dia punya. Yang kedua, utangnya dibayar dengan emas atau dengan uang. Misalnya utang uang dibayar emas atau utang emas dibayar emas, atau utang emas dibayar uang. Bisa salah satunya. Apakah ini boleh? Ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' Fiqih Islami dalam hal ini. Karena kasus seperti ini sangat banyak berkaitan dengan orang yang utang dan dia menerima mata uang yang berbeda. Misalnya utang real bayar dolar, atau utang dolar bayar real, dan sebaliknya. Termasuk juga yang ada di masyarakat kita, utang real ketika di Jeddah, kemudian bayarnya pakai rupiah ketika di Indonesia. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak ada kesepakatan pada waktu transaksi. Saya ulang, tidak ada kesepakatan pada waktu transaksi. Kalau ada kesepakatan waktu transaksi, berarti jatuhnya akad sharaf tapi tidak tunai. Akad sharaf tidak tunai. Saya kasih contoh ya, biar gampang. Yang sudah punya pengantar tentang fikih masalah riba, insya Allah bisa lebih paham. Jadi contohnya kayak gini. Kalau saya nukerin uang real, 1 real sekarang berapa? Anggaplah 4.000 ya. 10 real saya tukar dengan 40.000. 10 realnya hari ini, 40.000-nya besok, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Kenapa nggak boleh? Harus tunai. Sebab Nabi SAW mensyaratkan, فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَجْنَاسِ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ مَا دَامَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau uangnya itu beda jenis, maka boleh ada selisih. 1 real 4.000 kan selisihnya jauh ya. Boleh ada selisih selama dilakukan dari tangan ke tangan, alias dilakukan secara tunai. Maka kalau orang menukarkan 1 real dengan 10 real dengan 40.000, dia waktunya berbeda, ini jadinya riba nasi'ah. Paham di sini ya? Sehingga misalnya utang realnya di Jeddah, aku utang piro 100.000, dia masih pengen belanja waktu di Jeddah, sehingga dia utang real 100 real di Jeddah. Engkau tak balikno pas di Jakarta atau setelah di Indonesia, nek wes mulai tak balikno. Baik, sesuai dengan kurs besok ya, oke. Jadi dia kesepakatan waktu di Jeddah, utang real 100 real, membalikan rupiah di Indonesia. Ini sama dengan tadi,
berarti terjadilah tukar menukar real dengan rupiah, tapi tidak tunai. Apa hukumnya? Riba nasi'ah, dosa besar. Dan itu pelakunya siapa, Pak? Orangnya sudah gundul, Mas, baru umroh, berhaji, sehingga dia bisa jadi setelah mendapatkan pahala haji dan umroh, terus pahalanya itu hilang gara-gara ngelakoni riba ketika dijeda tanpa sadar, karena dia nggak tahu ilmunya. Makanya perlu diwaspadai praktek seperti ini. Dan saya menyampaikan kepada beberapa jamaah, ini sensitif ya, hati-hati kalau mau tukar-tukar, izin dulu sama pembimbingnya, biar nanti diarahkan bagaimana cara yang benar. Sudah? Jadi kalau ada kesepakatan di depan waktu transaksi, itu sama dengan akad apa? Saraf, tapi tidak tunai. Akad saraf, tukar menukar uang tapi tidak tunai. Sehingga contoh pelanggaran yang sering ya, utang uang bayar emas. Sampean utang biro 10, ya kita kayak 10 juta. Tapi sisuk bayar emas. Emas biro 10 gram. Besok ketika kamu bayar. Nah kemudian setelah 10 tahun dikembalikan dalam bentuk emas 10 gram. Itu kan berarti jual beli emas secara tidak tunai. Uangnya ada, emasnya nyusul. Nah ini riba nasi'ah. Seperti ini tidak boleh, karena ada kesepakatan di awal. Sudah? Sehingga tidak boleh ada kesepakatan di awal. Yang kedua, syarat yang kedua, nilainya menyesuaikan dengan kurs yang ada. Sehingga kalau misalnya harga emas berapa sekarang? 1 juta. Ya wis iki mumpung durung tak tukono emas, langsung tak bayari duit senilai emas yang kemarin kau kasihkan ke saya. Tapi nggak ada kesepakatan di depan tadi ya, karena ini sifatnya insidental di bagian belakang. Seperti ini insya Allah boleh. Paham insya Allah Pak? Jadi kata kuncinya di mana Pak? Kesepakatan di awal. Kalau ada kesepakatan di awal, utang emas nanti dibayar uang, riba nasi'ah. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, itu sama dengan sorof di belakang. Ini yang sering diistilahkan dengan tabadulud daini biddaini sorfan. Utang ditukar dengan utang, dengan akad sorof berubah jadi yang lain. Rodok bingung ini. Nek gak ada tulisannya rodok bingung. Ini kalau ada coret-coretnya mungkin lebih bisa memahami. Intinya begini, kalau ada kesepakatan di awal nggak boleh, tapi kalau itu dilakukan di belakang, sifatnya insidental di belakang, boleh. Wallahu a'lam.